di Tangerang. Namanya Afi tuh. Beliau dulu juga dari agama seberang. Seperti saya. Bisa dibilang keluarga seperti saya. Ustadzah ibunya gitu kan. Nah, puji Tuhan dia sekarang udah percaya Yesus. Sebulan yang lalu dia yang tadinya keluarga saya benci sekali sama saya, bahkan pernah ultimatum ke saya. Sekali lagi pilih keluarga atau agama kamu karena kita sebagai keluarga sudah mau mencoret kamu dari kartu keluarga. Jangan memakai nama belakang. Bahkan pernah anak saya mengajukan satu syarat nih. Kami anak-anak mama kan mau menerima mama sebagai ibu kandung kembali asalkan mama kembali lagi ke agama. Aduh, kok saya dihadapkan dengan pilihan yang dimana ini bukan suatu pilihan yang harus saya pilih. Anak ya anak, sampai kapanpun nggak ada bekas anak. Tapi kenapa pilihan ini malah justru terjadi keluar dari mulut anak saya, anak kandung saya. Seperti itu kan, lembutkanlah hati anak-anak saya. Itu dulu saya yang minta, bukan keluarga saya dulu justru, anak saya. Lembutkanlah hati anak-anak saya. Karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Nah, anak saya justru yang bela saya. Orang nyanyi. Nah, disinilah saya bilang, kamu tuh denger lagu apa? Saya kan gitu kan. Luar biasa Tuhan Yesus, benar-benar luar biasa. Sedikit demi sedikit, aduh, doa saya terjawab satu persatu. Kata anak saya dengar lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku gitu. Terus sampai dinyanyikan ke saya. Gitu kan. Saya sampai gini, coba ulangi gitu. Mengikut Yesus keputusanku. Gitu mah. Saya sampai gini. Aduh, coba ulangi gitu kan kalau bahasa Sunda sok atuh sekali deui eta. Sok nyanyikan kumaha. Kalau bahasa Sunda kan gitunya. Sampai 3 kali benar-benar dia itu mah yang saya dengar mengikut Yesus keputusanku gitu terus gitu. Saya tidak ngomong apapun, saya yang menangis waktu itu. Saya nangis. Saya dari agama seberang sampai kenapa saya jadi pengikut Yesus, menerima Yesus dan sekarang benar-benar menjadi anak Tuhan di dalam keyakinan saya sekarang Kristen. Apalagi setelah saya kesaksian di channel A, channel B, channel C, heboh di keluarga saya membenci sekali sama saya. Boro-boro bukannya malah simpatik, istilahnya gini ya kata orang kampung, anak gue nih masuk channel nih, masuk TV ini kata orang kampung bilang, boro-boro ini. Nah, fatalnya keluarga saya lihat di WA blok massal. Sama sekali sudah tidak menghubungi saya. Satu pun tidak mau menganggap saya. Nah, pun saya sudah diblok semua, diblok masalah ceritanya tuh. Satu pun termasuk anak saya tidak mau menghubungi saya sebagai ibu kandungnya. Ya saya bukannya sebenarnya mau berontak sama siapa, mau marah juga mau marah sama siapa. Mau marah juga nggak ada yang bisa dimarahin. Nomor juga sudah di blok semua kan. Nah, tapi saya tidak tidak terus menanggapi kamu itu tahu apa gini, tidak. Saya diam saja. Sampai pernah anak saya coba video call saya masih pakai salib. Terang-terangan anak saya bilang, tolong salibnya diumpetin dulu. Seperti itu. Saya waktu itu saya langsung mengucap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aduh, puji Tuhan, Tuhan Yesus gitu Kak. Saya nggak bisa ngomong waktu itu, saya cuma bisa menangis dan menangis. Anak saya gantian nanya ke saya, Mama kenapa? Gitu. Saya sekali lagi tanya ke dia, betul kamu dengar itu? Iya, itu kenapa Mah? Saya tidak langsung bilang, oh kamu ini kamu
kamu harus Kristen, kamu tidak. Saya cuma menasihati dia. Coba kamu download, cari lagu itu. Saya gitu, saya setelah saya nangis kan, karena saya bersyukurnya terhadap Tuhan Yesus nih. Luar biasa Tuhan Yesus. Coba kamu download lagu itu. Dengarkan di saat kamu sendiri. Di saat kamu malam hari pakai handset biar tidak terdengar siapapun. Dengarkan dari hati. Dari hati kamu. Saya seperti itu. Sudah kan? Close kan, tutup. Tapi di situ saya malah nggak bisa tidur. Saya antara percaya tidak percaya. Kok jadi anak saya yang benar-benar provokator adiknya untuk membenci saya, yang mengintidam ini saya kan, yang menyuruh saya memilih keyakinan atau anaknya, anak saya yang pertama, yang dia yang nyuruh adiknya juga ngeblok nomor saya, kok malah dia yang terdengar yang didengarkan kan suara seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, dia pernah tanya ke saya, "Mah, gereja itu seperti apa dalamnya? Boleh saya masuk ke gereja?" Oh puji Tuhan, saya bilang, "Oh boleh dong, silahkan." Gitu. Biar kamu tidak hanya lihat di YouTube, lihat di Google, lihat pure dengan mata kepala kamu sendiri. Silahkan datang. Setiap hari Minggu ya Mah? Iya, saya gitu. Silahkan datang. Tidak dibatasi orang mau dari agama A, B, C. Silahkan kalau memang mau datang ke gereja silahkan. Saya gitu. Tidak dimarahi, tidak. Saya gitu langsung, silahkan. Betul dilakukan. Dia ngumpet dari rumah, dia pakai jilbab. Karena waktu itu dia di depan gereja, itu dia di dalam mobilnya dia masih pakai jilbab ini. Mau masuk ke dalam gereja, copotlah jilbabnya. Nah, selanjutnya di gereja dia masuk gimana ibadah atau apa, tahu-tahu setelah keluarnya dia telepon saya. "Mah," gitu. Orang di dalam gereja baik-baik sekali Mah, katanya gitu. Ramah-ramah sekali katanya gitu kan. Terus itu lagu-lagunya, aduh saya nangis tadi di dalam gereja. Haleluya, puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus kan. Nah, pertama saya selalu mengucapkan rasa syukur saya untuk Tuhan kita, Raja di atas segala raja, Tuhan Yesus Kristus. Dan terima kasih juga buat kesempatan kedua yang diberikan Pak Franky kepada saya. Di sini sebelum saya memulai kesaksian part 2 ini, saya benar-benar di sini luar biasa terberkati. Saya juga mau mengucapkan banyak terima kasih yang mungkin tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tapi setidaknya pasti ada beberapa yang ingin saya sebutkan. Terima kasih juga buat Bapak Pendeta Herman Awam dari Papua. Beliau setelah menonton dia bimbing saya juga, buat Ibu Elizabeth Salat, istri dari Bapak almarhum Junaidi Salat, Ji Salat Ministry. Terima kasih juga buat adik saya yang ada di Tangerang, Afi. Terima kasih juga buat suami saya, buat keluarga saya, dan semua orang-orang yang baik yang selalu memberkati di dalam kehidupan saya hari lepas hari. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati buat kalian semuanya. Saya ulangi kembali, shalom, selamat malam. Perkenalkan ya, saya mungkin yang sudah pernah melihat part pertama mungkin sudah tidak asing dengan muka saya, wajah saya itu saya kesaksian yang dimana saya dari agama seberang sampai kenapa saya jadi pengikut Yesus, menerima Yesus, dan sekarang benar-benar menjadi anak Tuhan di dalam keyakinan saya sekarang Kristen. Itu ada di part pertama itu, jadi ini mungkin ada kelanjutannya, kesinambungannya. Nah, jadi saya flashback sebentar. Yang dulu saya yang di kesaksian pertama,
Yang sekali lagi saya ingatkan kembali kenapa saya dipanggil Teh Tata. Saya berasal memang dari Garut. Saya keluarga besar saya dari agama seberang dan saya sendiri dari kecil dididik juga di agama seberang juga, di pondok juga, pondok pesantren juga, dan di lingkungan yang benar-benar apa ya, kuatlah keyakinannya di agama seberangnya. Bisa dibilang apa ya, ortodoks sekali sih seperti itu. Dan di part pertama saya sudah kesaksian dari saya dulu di agama seberang sampai jadi ikut Yesus. Itu perjalanan saya tidak segampang membalikkan telapak tangan saya. Itu mungkin bisa nanti di flashback, bisa dibuka kembali di part pertama perjalanan saya dari agama seberang sampai menerima Yesus sampai detik ini. Itu benar-benar luar biasa di dalam hidup saya. Saya mengalami yang saya flashback sedikit aja, biar yang mungkin yang mengikuti part kedua ini agak sedikit ingat, oh ini Teh Tata yang itu gitu. Saya dulu kan pernah mengalami suatu kecelakaan hebat yang akan merenggut nyawa saya lah seperti itu. Dan puji Tuhan, Tuhan Yesus menyelamatkan hidup saya. Akhirnya saya sampai bisa bersaksi kembali kedua. Itu luar biasanya Tuhan Yesus di dalam hidup saya. Jadi kemungkinan yang belum mungkin yang mengikuti baru sekarang, mungkin bertanya-tanya loh kok tahu-tahu seperti ini. Nah, sekali lagi di sini saya cuma ingin memberikan sedikit info aja. Ini kesaksian saya yang kedua. Yang pertama bulan November ya. Jadi dulu memang saya dari Muslim, saya terus kecelakaan, saya dijamah, ditolong sama Tuhan Yesus, dan akhirnya sampai sekarang puji Tuhan, saya tetap setia di Tuhan saya, di Tuhan Yesus Kristus seperti sekarang ini dan sampai detik ini, sampai kapanpun sekali Yesus, tetap Yesus bagi saya. Ya istilahnya ada kelanjutannya lah, seperti itu. Yang dimana kelanjutannya, dulu saya benar-benar pas kesaksian di part pertama, itu belum sama sekali keluarga mau menerima saya. Menghujat masih. Dikucilkan pasti. Itu. Nah, dari situ saya sebenarnya sempat putus asa. Karena begini, kenapa sampai detik waktu itu, ini saya cerita kelanjutan dari part satunya ya. Jadi November sampai sekarang itu sudah berapa bulan, tapi sebelum November pun saya sudah tidak dianggap di keluarga. Jadi lama lah berapa tahun itu saya benar-benar diasingkan, dikucilkan. Sampai akhirnya saya kesaksian di part pertama. Apalagi setelah saya kesaksian di channel A, channel B, channel C, heboh di keluarga saya, membenci sekali sama saya. Boro-boro bukannya malah simpatik, istilahnya gini ya, kata orang kampung, anak gue nih masuk channel nih, masuk TV ini, kata orang kampung bilang, boro-boro ini. Nah, fatalnya kalau tidak salah saya itu terakhir kesaksian itu di November nih. Setelah itu saya hanya pelayanan aja. Nah, keluarga saya lihat di WA blok massal. Sama sekali sudah tidak menghubungi saya. Satu pun tidak mau menganggap saya. Nah, dengan berjalannya waktu, saya sempat sih dalam arti mau juga ngikuti cara mereka. Bodo amat dah. Keluarga nggak nganggap saya, kenapa saya harus memikirkan keluarga? Nah, itu pernah terlintas di saya. Tapi setelah saya pikir, kalau saya juga melakukan hal yang sama itu, sama aja dong istilahnya.
Kok sifat saya sama seperti mereka juga, yang mereka membenci saya, kenapa saya juga harus membenci keluarga saya? Sedangkan di dalam keyakinan kita, kasih, agama yang penuh kasih, keyakinan yang penuh kasih, mengasihi. Nah, walaupun saya sudah diblok semua, diblok masalah ceritanya tuh, satupun termasuk anak saya tidak mau menghubungi saya sebagai ibu kandungnya. Ya saya bukannya sebenarnya mau berontak juga mau berontak sama siapa, mau marah juga mau marah sama siapa. Mau marah juga nggak ada yang bisa dimarahin. Nomor juga sudah di blok semua kan. Nah, beriringnya waktu memang saya selalu bawa dalam doa. Tapi kadang-kadang kedagingan saya masih ada. Dalam arti begini, bukan kedagingan yang sekali lagi saya flashback ke belakang dulu, waktu saya di agama seberang, kedagingan dulu saya suka kelahi, suka apa, bukan. Kedagingan saya itu kadang timbul kembali itu kesel, jengkel, marah, masih juga kadang umpat lah gitu loh. Istilahnya saya ini sudah berusaha baik loh. Saya itu berusaha untuk jadi orang benar loh. Saya berusaha untuk di jalan yang lurus loh. Saya bertobat. Tapi kok keluarga masih mandang saya sebelah mata ya? Nah, aduh, jadi masih kedagingan masih naik turun seperti itu. Tapi saya tidak putus asa, saya selalu bawa dalam doa, dan yang paling menyedihkan di saat anak-anak saya sama sekali tidak menerima saya, tidak mau menganggap saya. Bahkan pernah anak saya mengajukan satu syarat nih. Kami anak-anak mama kan mau menerima mama sebagai ibu kandung kembali asalkan mama kembali lagi ke agama. Aduh, kok saya dihadapkan dengan pilihan yang dimana ini bukan suatu pilihan yang harus saya pilih. Anak ya anak, sampai kapanpun nggak ada bekas anak. Tapi kenapa pilihan ini malah justru terjadi keluar dari mulut anak saya, anak kandung saya. Seperti itu kan. Nah, tapi saya tidak terus menanggapi, kamu itu tahu apa gini, tidak. Saya diam saja. Sampai pernah anak saya coba video call saya masih pakai salib. Terang-terangan anak saya bilang, tolong salibnya diumpetin dulu. Seperti itu. Daripada saya ribut, saya matiin dong handphonenya. Dengan berjalannya waktu, tetap anak tidak mau komunikasi, tidak mau hubungi saya sama sekali, bahkan mengatakan saya anggap mama saya sudah mati. Pedih, sedih, hancur kembali. Dalam arti hancur, aduh, memikul salib istilahnya berat banget. Dari awal sudah mikul salib terus kok sampai mentoknya, finishnya malah dari orang terdekat kita sendiri, yaitu anak sendiri ini. Masa saya harus bermusuhan sama anak? Oh tidak, kan? Tapi saya selalu bawa dalam doa. Tapi anehnya, anak saya tuh kalau mau hubungi saya buka dulu blognya. Habis itu diblok saya lagi. Tapi di sini, puji Tuhannya, saya leganya gini loh, walaupun anak saya memberikan ultimatum seperti itu, keras banget, istilahnya milih keyakinan mama yang sekarang atau anak-anak mama, tapi saya tuh kadang ya masih ada rasa bersyukur sama Tuhan Yesus. Kok anak saya masih ngeliat story WA saya, kadang kan story WA saya tetap di rohani, dilihat, walaupun setelah itu diblok kembali kan. Tapi saya puji Tuhan lah, nggak apa-apa deh, daripada sama sekali kagak dilihat, istilahnya gitu kan. Saya nggak butuh orang lain ngeliat story saya, yang terpenting anak saya. Itu. Jadi sering. Jadi kalau mau ngeliat story saya, kepo sekali anak saya, buka, lihat, blok. Buka, lihat, blok. Nah, disitulah saya semakin semangat. Terus, kadang saya kan ya puji Tuhan, kadang saya kan ada online. Selain di online, saya sisipkan di rohani. Seperti itu. Jadi semakin bersemangat,
keyakinan di dalam hati. Anak saya pasti pelan-pelan akan membuka hatinya untuk saya. Karena secara tidak langsung ikatan batin seorang ibu itu bisa merasakan ke anak. Kenapa kalau memang benar-benar benci sama ibunya, dia masih kepo dengan story saya, apalagi yang saya sisipkan kalau saya ibadah gereja, lagu-lagu rohani seperti itu kan. Nah, dengan berjalannya waktu, saya juga selalu meminta sama Tuhan. Lembutkanlah hati anak-anak saya. Itu dulu saya yang minta, bukan keluarga saya dulu justru, anak saya. Lembutkanlah hati anak-anak saya. Karena saya percaya tidak ada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Karena saya percaya juga Tuhan Yesus itu Tuhan yang sungguh-sungguh Tuhan yang mengasihi. Saya bawa dalam doa. Tetap kok belum ada perkembangan ya? Nah, kedagingan naik lagi nih. Setiap hari aku berdoa terus nih buat anak saya, kok nggak ada respon nih, seperti itu. Jadi kayak apa ya? Kayak nuntut lah sedikit banyak kok nuntut. Nah, semakin saya ada kata-kata tuntutan gitu, semakin kayak jauh anak saya. Sama sekali gak pernah hubungi saya. Biasanya walaupun dulu seminggu sekali, kadang 2 minggu sekali. Tapi semakin saya mengeluh sama Tuhan, kok nggak direspon ya doa saya? Apa doa saya salah? Apa bagaimana? Semakin dijauhkan saya sama anak. Dalam artian dijauhkan, tidak pernah call lagi. Walaupun nggak call, minimal kok nggak pernah ngeliat story saya, gitu loh. Minimal itulah yang untuk komunikasi saya pertama. Nah, saya akhirnya gini, oh berarti memang betul. Kita harus berdoa, harus percaya penuh. Kita tidak boleh ada kata tapi di dalam berdoa kita. Benar-benar pure, berserah sama Tuhan, percayakan sama Tuhan. Kalau anak saya pasti berubah. Nah, waktu itu saya masih ada tapinya. Buktinya saya kok berdoa terus tapi gitu loh kan. Nah, setelah itu saya benar-benar sudah berserahlah sama Tuhan. Saya cuma selalu dalam doa saya, rubahlah anak saya, lembutkan, kasih anak saya Tuhan. Seperti itu kan. Dengan berjalannya waktu, saya tidak tahu ini ada apa istilahnya tuh nggak ada petir, nggak ada badai, nggak ada apa, saya nggak tahu itu waktu itu. Anak saya yang besar itu kan sudah menikah. Anak saya ini yang besarnya. Lah, padahal dia yang provokatori adiknya. Biar benci sama mamahnya. Tapi yang itu tadi saya bilang nggak ada badai, nggak ada topan, nggak ada petir, nggak ada geledek. Kayak saya disambar petir di siang bolong, bener. Tiba-tiba anak besar saya tuh telepon, tapi pakai nomor handphone baru kan. Nah, waktu itu dia cuma ngeping aja kan. Nah, saya balas dong, maaf ini siapa. Kalau nggak ada nama, saya selalu mengatakan itu kan. Tahu-tahu telepon. Nah, puji Tuhan. Anak yang besar nih, yang udah nikah. Kaget dong. Setelah berbulan-bulan nggak mau boro-boro berbulan-bulan. Udah lama sekali sebelum saya kesaksian di part pertama sudah main jutek-jutekan sama saya kan. Tahu-tahu telepon, dia bilang ke saya, bagaimana kabar lah, layaknya anak menanyakan kabar seorang ibu, seperti itu kan. Terus saya kaget dong. Tapi detik itu saya nggak bilang sama anak saya, tumben kamu telepon tidak. Ya, saya tetap jawab apa adanya, seperti itu. Enough, cukup di situ dulu dia, tutup lagi. Saya dalam hati puji Tuhan, luar biasa Tuhan Yesus, minimal anak saya sudah mau komunikasi ke saya. Saya tidak ngejar, saya tidak ambisius, tidak nafsu. Mentang-mentang terus anak saya menghubungi saya, langsung saya WA, tidak. Biarkan anak saya menghubungi saya dengan kemauan sendiri, benar-benar Roh Kudus yang membimbing, menuntun anak saya untuk menghubungi mamanya. Betul-betul luar biasa Tuhan Yesus. Next lagi, dia telepon kembali WA. Nah, disitulah hati seorang mama nih kerasa ini anak nih
Pasti dong seorang ibu tuh pasti kerasa kalau anak ada sesuatu yang disampaikan, pasti seorang ibu tuh kerasa sekali. Mungkin dia mau mengatakan apa, tapi ada apa ya, ya mungkin ada rasa malu atau takut lah. Tapi feeling saya tuh kuat sekali tidak tahu kenapa. Kuat sekali, seperti ada bisikan. Ada yang ingin disampaikan anak kamu, ada yang pengen disampaikan anak kamu gitu. Cobalah istilahnya bertanya dengan lemah lembut. Terus dorongan dalam hati saya itu ada terus. Ini yang besar ini ya. Suatu saat saya WA dia, kapan ada waktu mama mau bicara. Nah, puji Tuhan. Biasanya saya WA pagi, nanti balesnya tahun depan atau apa, nggak ngerti anak saya kadang-kadang kayak gitu dah. Itu puji Tuhan, kok langsung direspon. Luar biasa sekali Tuhan Yesus itu. Ya, nanti malam, nah sudah, saya tunggu. Saya waktu itu tidak kemana-mana dalam hati, saya tidak ada nggak pelayanan kemana, nggak acara keluar apa, nggak apa, benar-benar nunggu detik-detik lama sekali waktu itu janjian sama anak saya di telepon. Sampailah malam hari. Dia sendiri yang telepon saya. Mama sibuk nggak? Tidak, bla bla seperti itu kan nanyain kabar. Nah, saya tidak mau ngambil tidak akan membuang waktu lagi. Karena dorongan di hati saya semakin kuat. Tanyakan ke dia, gitu. Nah, saya langsung itu. Saya waktu itu langsung bilang, kan namanya itu Ocha. Ocha, sebenarnya beberapa kali ini kamu telepon mama merasakan ada sesuatu yang ingin kamu sampaikan ke mama. Tapi kemungkinan kamu takut atau malu, saya nggak tahu. Gitu kan. Karena feeling seorang ibu itu kuat sekali. Ada apa sebenarnya, kalau memang masalah keluarga silahkan bicara sama mama. Kalau memang masalah pribadi silahkan juga bicara sama ibu kamu, istilahnya ibu kandung kamu. Kalau memang masalah rumah tangga kamu yang butuh kamu curhat, silahkan curhat ke ibu kamu, bukan ke orang lain. Waktu itu kan saya gitu kan. Nah, terus nangis kan. Saya bingung saya waktu itu. Ini anak kenapa kok setelah saya menanyakan itu kok nangis? Pasti ini ada sesuatu masalah ini, trouble kan Mas. Saya biarkan dulu aja nangis, terserah deh mau nangis. Nah, setelah nangis selesai mungkin lega kan. Nah, di situ saya baru menanyakan, coba kamu cerita, ada apa sebenarnya? Luar biasa. Yang itu tadi saya bilang bukan petir di siang bolong lagi, ini malam-malam disambar petir nih kan istilahnya. Nah, anak saya kan masih di agama seberang. Nah, dia cerita sama saya, Ocha mau bilang memang takut, mah, gitu kan. Ocha mau cerita ke siapa, Ocha tidak tahu. Mau cerita ke keluarga, pasti nanti Ocha dimarahi. Mau cerita ke suami, apalagi. Nah, saya kan bingung kan, ini ada apa ini? Gitu kan. Tapi dalam hati saya pasti ada sesuatu hal yang benar-benar penting ini, yang membuat dia sampai bisa membuat dia menangis. Itu berarti besarlah masalahnya atau apa, pikir saya waktu itu, cuma pilih saya ada trouble, betul kan. Nah, dia cerita, Mah, setiap malam Ocha kan pasti bangun malam untuk kalau di agama seberang itu kan sholat tahajud, kan. Tapi kok Ocha aneh ya Mah, gitu. Cerita nih mulai nih anak nih, saya dengarkan dong. Waktu Ocha sudah selesai tahajud, kok Ocha dengar ada orang nyanyi, gitu. Nah, padahal di rumah cuma ada suami sama pembantu, seperti itu. Lagian jam 2 kok ada orang nyanyi, mustahil banget kan Mah. Nah dia cerita, nah Ocha tadinya takut Mah. Pertama itu dia, diam. Gak ngomong ke siapa-siapa, gak keluar kamar, gak apa, udah. Nextnya, kata dia cerita kembali, ini sampai 3 kali dia kejadian ini. Hari keduanya, dia sholat tahajud lagi. Kok ada dengar suara lagi, jadi kayak apa ya? Kayak dengar suara sayup-sayup, jadi kayak suaranya katanya terdengar jauh sekali gitu. Nah, di situ dia coba tuh keluar dari kamarnya kan. Ya jelas nggak ada orang jam 2. Kok ada orang nyanyi, apalagi lingkungan dia lingkungan orang kebanyakan agama seberang semua kan.
di lingkungan tempat tinggal dia bersama suaminya itu. Nah, terus dia cerita lagi, hari ketiganya terjadi lagi mah, gitu. Terdengar kembali. Nah, saya tidak mau memutus omongan anak saya, udahlah tunggu poin aja, tidak. Saatnya saya sebagai ibu, sebagai teman, sebagai sahabat untuk mendengarkan keluh kesahnya dia kan. Nah, saya waktu itu masih biasa aja dengarnya, karena dia belum cerita ada apa. Nah, yang ketiga dia cerita kembali yang sampai 3 kali mah. Ocha masih dengar orang nyanyi. Nah, disinilah saya bilang, kamu tuh denger lagu apa? Saya kan gitu kan. Luar biasa Tuhan Yesus, benar-benar luar biasa. Sedikit demi sedikit, aduh doa saya terjawab satu persatu. Kata anak saya dengar lagu ini. Mengikut Yesus keputusanku. Gitu. Terus sampai dinyanyikan ke saya. Gitu kan. Saya sampai gini, coba ulangi. Gitu. Mengikut Yesus keputusanku. Gitu mah. Saya sampai gini. Aduh, coba ulangi. Gitu kan. Kalau bahasa Sunda, sok atuh sekali deui eta. Sok nyanyikan kumaha. Kalau bahasa Sunda kan gitunya. Sampai 3 kali benar-benar dia. Itu mah yang saya dengar. Mengikut Yesus keputusanku. Gitu terus gitu. Saya tidak ngomong apapun. Saya yang menangis waktu itu. Saya nangis. Saya waktu itu, saya langsung mengucap Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Aduh, puji Tuhan, Tuhan Yesus gitu Kak. Saya nggak bisa ngomong waktu itu, saya cuma bisa menangis dan menangis. Anak saya gantian nanya ke saya. Mama kenapa? Gitu. Saya sekali lagi tanya ke dia, betul kamu dengar itu? Iya, itu kenapa mah? Saya tidak langsung bilang, oh kamu ini kamu harus Kristen, kamu tidak. Saya cuma menasihati dia. Coba kamu download, cari lagu itu. Saya gitu, saya setelah saya nangis kan, karena saya bersyukurnya terhadap Tuhan Yesus nih. Luar biasa Tuhan Yesus. Coba kamu download lagu itu. Dengarkan di saat kamu sendiri. Di saat kamu malam hari pakai handset biar tidak terdengar siapapun. Dengarkan dari hati. Dari hati kamu. Saya seperti itu. Sudah kan? Close kan, tutup. Tapi di situ saya malah nggak bisa tidur. Saya antara percaya tidak percaya. Kok jadi anak saya yang benar-benar provokator adiknya untuk membenci saya, yang mengintimidasi ini saya kan, yang menyuruh saya memilih keyakinan atau anaknya, anak saya yang pertama, yang dia yang nyuruh adiknya juga ngeblok nomor saya, kok malah dia yang terdengar yang didengarkan kan suara seperti itu. Nah, dengan berjalannya waktu, dia pernah tanya ke saya, "Mah, gereja itu seperti apa dalamnya? Boleh saya masuk ke gereja?" Oh puji Tuhan, saya bilang, "Oh boleh dong, silahkan." Gitu. Biar kamu tidak hanya lihat di YouTube, lihat di Google, lihat pure dengan mata kepala kamu sendiri. Silahkan datang. Setiap hari Minggu ya Mah? Iya, saya gitu, silahkan datang. Tidak dibatasi orang mau dari agama A, B, C, silakan kalau memang mau datang ke gereja silakan. Saya gitu. Tidak dimarahi, tidak. Saya gitu langsung, silakan. Betul dilakukan. Dia ngumpet dari rumah dia pakai jilbab. Karena waktu itu dia di depan gereja, itu dia di dalam mobilnya dia masih pakai jilbab ini. Mau masuk ke dalam gereja, copotlah jilbabnya. Nah, selanjutnya di gereja dia masuk gimana ibadah atau apa, tahu-tahu setelah keluarnya dia telepon saya. Mah, gitu.
orang-orang di dalam gereja baik-baik sekali mah katanya gitu. Ramah-ramah sekali katanya gitu kan. Terus apa itu apa lagu-lagunya aduh saya nangis tadi di dalam gereja. Haleluya. Puji Tuhan. Luar biasa Tuhan Yesus kan. Nah, dari situ saya tidak langsung bilang, "Oh ya kamu besok harus ke gereja." Tidak. Biarkan. Biarkan Tuhan yang bekerja dengan cara Tuhan. Biarkan Tuhan yang menjamah. Biarkan Tuhan yang menuntun anak saya. Bukan paksaan dari seorang ini tata ibunya. Biarkan. Biarkan mengalir seperti air. Mengalir seperti air. Dengan berjalannya waktu, pelan-pelan. Nah, disinilah keajaiban Tuhan itu benar-benar terwujud. Sebelumnya kan saya ini juga sedikit sebelum saya lanjutkan, saya ada sedikit cerita sedikit. Saya kan ada punya adik angkat nih di Tangerang, namanya Afi tuh. Beliau dulu juga dari agama seberang, seperti saya. Bisa dibilang keluarga seperti saya, ustadzah ibunya gitu kan. Nah, puji Tuhan dia sekarang udah percaya Yesus. Sebulan yang lalu dia nikah, saya datang ke Tangerang, menyaksikan langsung dia menikah. Puji Tuhan di situ keluarganya menerima yang tadinya tidak menerima. Nah, setelah pulang dari sana, saya sempat gini, kok dia cepat banget diterima keluarganya, kok saya belum. Nah, ini sebelum saya lanjutkan, ada rangkaiannya juga nih. Kenapa? Mungkin Tuhan memakai cara lewat anak saya. Saya sempat gini, kok cepat sekali ya Afi diterima di keluarganya. Kok saya bertahun-tahun, kok berdoa nggak diterima-terima di keluarga saya. Nah, sempat itu. Ada sedikit protes, saya perjalanan pulang naik bus kan dari Tangerang ke Denpasar. Terus di bus saya gitu, terus. Nah, saya lanjut kembali ke anak saya. Tadi sedikit flashback sedikit kan. Ternyata Tuhan Yesus memakai anak saya untuk mempersatukan saya bersama keluarga saya. Yang tadinya keluarga saya benci sekali sama saya, bahkan pernah ultimatum ke saya. Sekali lagi pilih keluarga atau agama kamu karena kita sebagai keluarga sudah mau mencoret kamu dari kartu keluarga. Jangan memakai nama belakang. Silahkan, saya gitu kan. Saya tidak ambil pusing. Silahkan lakukan yang terbaik. Kalau memang itu menurut keluarga yang terbaik. Puji Tuhan. Ternyata Tuhan betul-betul menjawab doa-doa saya. Tuhan menurunkan otoritasnya melalui anak saya. Yang besar ini, Ocha ini. Ocha yang pelan-pelan dia, mendengarkan lagu Mas Rani, pelan-pelan. Nah, disinilah dia pembela saya di dalam keluarga. Bahkan dia juga yang ke keluarga bilang, kalau ini saya dicerita sendirian sama anak saya, gitu ya. Kemarin anak saya kan di Bandung sama suaminya. Saya kemarin pulang mah ke Garut. Saya ke makam Aki dan Nini kan, orang tua saya. Saya ketemu keluarga itu. Terus keluarga ada bilang, kamu masih ada kontak sama mama kamu. Kalau bisa nggak usah. Nah, anak saya justru yang bela saya. Orang mama nggak salah apa-apa, kenapa gitu? Saya nggak boleh kontak, saya masih kontak mama, saya nanyain kabar. Lagian mama kan di Denpasar, kasihan gitu. Sekedar nanyakan kabar gitu. Ini anak saya cerita sama saya. Keluarga tetap, kamu itu ngapain sih gini-gini? Nah gitu. Pelan-pelan anak saya jadi pembela saya di dalam keluarga. Yang tadinya anak saya provokator di dalam keluarga. Dalam artian anak saya yang paling besar kan. Luar biasa Tuhan Yesus. Pertama, uak. Tahu-tahu blog saya dibuka. Kenapa saya bisa tahu? Kan profil kelihatan. Nah waktu itu tanpa sengaja kan saya gulir. Loh kok profilnya kelihatan lagi nih? Nah kesempatan lah saya.
Saya sapa. Waktu itu tetap saya pakai assalamualaikum Wak, kumaha damang. Dibaca saja. Nah tidak apa-apa. Puji Tuhan dibaca daripada enggak kan. Saya juga tidak putus semangat. Next saya gitukan lagi. Next saya gitukan lagi. Nah saya akhirnya ngobrol nih. Anak juga hubungi saya kembali kan. Saling ngobrol. Saya ngobrol gini. Wak kemarin di WA mama gak dibalas katanya. Mungkin Wak sibuk. Nah saya cuma satu kata aja kayak gitulah. Satu kalimat kayak gitu. Justru malah tahu-tahu dari pokoknya berselang tuh nggak begitu lama deh, berapa hari dari saya ngobrol ke anak saya, Wak saya WA saya. Punten teh gitu kalau bahasa Sunda kan, tapi ini saya Indonesia kan ya. Maaf teh, baru balas. Alhamdulillah kabar baik. Nah, puji Tuhan saya, Wak saya kan. Nah, terus tahu-tahu kok anak saya tuh gini, WA saya mah, Wak udah balas belum? Nah, saya penasaran dong. Saya gini, emang kamu ngomong apa? Ah, saya kan nggak suka WA kan. Saya kalau penting saya telepon. Ya telepon anak saya. Udah, puji Tuhan, sudah Wak balas barusan. Iyalah, pas mama ngasih tahu katanya Wak dibalas sibuk apa enggak, kan Ocha kan langsung tanya ke Wak. Ada mama WA ya. Kenapa nggak dibalas? Orang tanya baik-baik kok nggak dibalas. Nah, anak saya bela saya lagi. Kan akhirnya Wak saya balas. Lambat laun, satu persatu keluarga saya buka blog saya, walaupun tidak menghubungi saya, tidak WA saya, tidak telepon saya, satu persatu ngelihat story saya, kepo semua keluarga saya ke story saya kan. Nah di situ, puji Tuhan, kesempatan saya WA, ya sama lah, assalamualaikum gimana kabar semua, gitu, satu. Shalom, salam sejahtera dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Perbuatan-perbuatan Tuhan tidak dapat dipungkiri, sungguh sangat dahsyat dan luar biasa. Saudara bayangkan para pembenci-pembenci Kristen, sekeluarga, bahkan bukan cuma sekeluarga ya, beberapa keluarga ini sangat membenci saudara mereka, ibu mereka, teman mereka yang telah percaya kepada Yesus. Bahkan mereka mengultimatum dia, pilih mereka, pilih keluarga, pilih teman, atau pilih Tuhanmu Yesus. Tetapi dia tetap teguh berpendirian bahwa dia tetap memilih Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Dia hanya berdoa tentu kepada Allah benar. Kalau Allah yang tidak benar, tidak punya kuasa, dia tidak punya kekuatan, tidak punya kemampuan, bagaimana dia bisa menolongmu? Daud pernah berkata, kalian percaya kepada Allah yang punya mata tapi tidak bisa melihat, punya Allah yang punya tangan tak bisa menolong, punya mulut tak bisa berbicara, punya telinga tak bisa mendengar. Itukah Allah yang kau percaya? Tapi pesaksi ini dia percaya kepada Yesus Kristus. Punya mata bisa melihat, punya telinga bisa mendengar, punya mulut bisa berbicara dengan kuasanya, dan punya tangan yang sanggup untuk menolong dan melepaskan dia. Nah saudara-saudara, itulah yang membuat dia kemudian bersaksi dengan luar biasa, menyatakan Yesus, sekali Yesus tetap Yesus. Puji Tuhan, Tuhan memberkati saudara. Bagikan terus tayangan-tayangan kami kepada sekalian banyak orang, supaya mereka juga percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Sampai berjumpa lagi kita dalam program acara kami selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, haleluya.